Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam serbu. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita diizinkan kembali mengusahakan ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming dimanapun Anda berada, baik dalam maupun luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati lewat lawatan firman yang akan kita terima sore ini. Puji Tuhan. Sebab itu dengan rendah hati kita mohon kemurahan Tuhan pada saat ini. Kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 bagian B secara khusus, namun saya akan baca ayat 3 secara keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Dan dia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Terkhusus bagian B, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Kesimpulannya, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar. Kesimpulannya, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar. Antara lain 1 Wahyu 4 ayat yang kelima. Antara lain Wahyu 4 ayat yang kelima. Antara lain angka Romawi 1 Wahyu 4 ayat 5. Angka Romawi 1 ayat Wahyu 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Puji Tuhan. Kalimat yang pertama, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru menderu. Puji Tuhan. Saudaraku, model kegiatan di dalam kerajaan sorga digambarkan seperti kilat dan bunyi guru menderu. Jadi kesimpulannya, kalau kita membaca ayat 5 ini, bahwa model kegiatan di dalam kerajaan sorga digambarkan seperti kilat dan seperti bunyi guru yang menderu. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti kilat. Istri pertama, seperti kilat berarti memiliki gerak dengan kecepatan yang tinggi. Seperti kilat berarti memiliki gerak dengan kecepatan yang tinggi. Demikianlah kita, kiranya kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita tidak boleh bermain-main. Kita tidak boleh bermasa bodoh. Sebab kita berlomba dengan geraknya musuh Allah, yaitu antikris, yang begitu gesit dan tangkas dalam menggunakan kesempatan. Sebagaimana tertulis di dalam Wahyu 13 ayat 2. Binatang yang keluar dari dalam laut serupa dengan macan tutul, berarti memiliki kecepatan tinggi. Kakinya seperti kaki beruang, berarti memiliki cekatan dalam berburu. Dan mulutnya seperti mulut singa. Puji Tuhan. Maka kehidupan yang lemah dan berlambat-lambat dan yang suka menunda-nunda pekerjaan Tuhan menjadi sasaran incaran dari antikris suatu kali kelak nanti. Haleluya. Puji Tuhan. Itu berbicara tentang seperti kilat. Kemudian strip yang kedua, fokus ya, ikuti gerakan Roh Kudus. Strip yang kedua, bunyinya seperti guru yang menderu. Bunyinya seperti guru yang menderu, menunjuk suatu aliran yang sangat kuat dan yang tidak dapat dibendung oleh apapun. Itu maksud daripada
bunyinya seperti guru yang menderu, menunjuk suatu aliran yang sangat kuat dan yang tidak dapat dibendung oleh apapun, oleh kekuatan, kuasa apapun di atas muka bumi ini. Maka kita kembali lagi membaca Wahyu 4 ayat yang ke-5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Ya, dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Telah saya terangkan. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Kemudian di sini kita perhatikan, 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Artinya gerakan itu ada di dalam terang. Ya, gerakan itu ada di dalam terang. Sebab Allah bekerja di dalam, sebab Allah tidak bekerja di dalam gelap. Amin, saudaraku. Sebab Allah tidak bekerja di dalam gelap. Kerajaan Allah itu, keadaan dari suasana kerajaan surga itu terang, tidak ada gelap, tidak ada malam. Karena yang menjadi terang, menjadi pelita, itulah anak domba Allah itu sendiri. Amin, saudaraku. Jadi 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu artinya gerakan atau kegiatan yang ada dalam kerajaan surga. Saudaraku, ada di dalam terang. Sebab Allah tidak bekerja di dalam gelap. Jangan kita melayani Tuhan tetapi masih ada kegelapan, masih ada dosa yang disembunyikan, masih suka berada dalam kegelapan untuk menyembunyikan dosa. Jangan begitu melayani Tuhan. Tuhan tidak suka. Tuhan bekerja di dalam terang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kesimpulannya, sifat dari kegiatan di surga memiliki kecepatan yang tinggi seperti kilat dan bobot yang kuat yang tidak dapat dibendung seperti guru yang menderu. Tapi semuanya kegiatan yang ada dalam kerajaan surga itu berada di dalam terang. Jadi melayani Tuhan tidak boleh dicampur. Melayani Tuhan harus berada di dalam terang. Tidak ada lagi dosa yang disembunyikan. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah suratku iktisar dari bunyi guru yang pertama. Sekarang iktisar dari bunyi guru yang kedua. Angka Romawi 2, Wahyu 8 ayat 5. Wahyu 8 ayat yang kelima. Lalu malaikat itu mengambil perupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Hal ini terjadi karena api dari mesbah dilemparkan ke bumi. Perhatikan kalimat, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Hal ini terjadi karena api dari mesbah dilemparkan ke bumi. Akibatnya terjadilah guncangan-guncangan dan keributan-keributan yang sangat dahsyat di bumi dalam segala bidang. Itu nanti akan terjadi dan sudah mulai terjadi. Jadi akibatnya terjadi guncangan-guncangan dan keributan-keributan yang sangat dahsyat di bumi dalam segala bidang. Dalam bidang ekonomi, politik, kenegaraan, sampai dalam nikah dan rumah tangga. Terguncang dan akan mengalami suatu terganggu, terguncang, dan akan mengalami suatu kehancuran yang begitu hebat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita baca dulu Wahyu 8 ayat 1. Meterai yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga. Sunyi senyaplah di surga. Gambaran dari suatu ketenangan dan kedamaian yang sangat tinggi, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, selain dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Amin, saudaraku. Sunyi senyaplah di surga. Gambaran dari suatu ketenangan dan kedamaian yang sangat tinggi. Puji Tuhan. Ketenangan dan kedamaian yang sangat tinggi ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita berada di puncak kerohanian kita,
supaya kita boleh mengalami ketenangan dan kedamaian yang sangat tinggi ini sekaliannya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan, strip pertama, di sorga sama dengan suatu ketenangan dan kedamaian yang sangat tinggi. Strip yang kedua, di bumi sama dengan terjadi keributan dan goncangan-goncangan yang begitu dahsyat, yaitu guru dan halilintar yang sangat dahsyat menggoncang bumi. Haleluya. Puji Tuhan. Di sini terlihat suatu keadaan yang sangat kontras, sebab keadaan di bumi berbanding terbalik dengan keadaan di surga. Di bumi ada goncangan, di surga ada suatu ketenangan dan kedamaian yang sangat tinggi sekali. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita kembali membaca Wahyu 8 ayat yang kelima. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Puji Tuhan. Saudaraku, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah. Kalimat ini kita bandingkan dengan Keluaran 30 ayat 9, supaya nanti kita mengetahui siapa orang-orang yang di bumi yang mengalami guncangan-guncangan di bumi itu nanti. Dari kalimat ini kita sudah tahu, bisa kita lihat. Sebab tadi dikatakan lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah. Kita lihat Keluaran pasal 30, kita melihat Keluaran pasal 30 untuk kita bisa segera mengetahui siapa-siapa yang akan mengalami guncangan-guncangan yang terjadi di atas muka bumi ini nanti. Keluaran 30 ayat 9. Kita bandingkan kalimat tadi dengan Keluaran 30 ayat yang ke-9. Perhatikan. Di atas mezbah itu kamu persembahkan ukupan. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan. Janganlah kamu curahkan di atasnya. Tampilkan dulu mezbah dupa. Fokus dengan firman Timo ya. Tampilkan dulu mezbah dupa. Izinkan diri kita masing-masing dipimpin Roh Tuhan, jangan dipimpin daging, supaya dengan demikian kita mendukung pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini mezbah dupa. Di Keluaran 30 ayat yang ke-9 ini, di atas mezbah itu jangan kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan. Jangan kamu curahkan di atasnya. Jadi saudaraku, di atas mezbah itu jangan dipersembahkan ukupan yang lain. Di atas mezbah dupa jangan dipersembahkan ukupan yang lain. Ukupan yang lain adalah api asin. Ukupan yang lain maksudnya adalah api asin atau membakar ukupan asin. Amin saudaraku. Ukupan yang lain maksudnya adalah api asin. Artinya di dalam penyembahan itu tidak boleh berlaku, saudaraku, artinya di dalam doa penyembahan tidak boleh berlaku antara lain satu, keinginan daging. Dalam doa penyembahan tidak berlaku satu, keinginan daging. Dua, hal-hal yang tidak benar, misalnya dusta dan tipu. Kemudian tiga, kepentingan diri atau egosentris. Empat, kehormatan dan kebanggaan diri. Lima, kemampuan diri atau api semangat daging. Kemudian enam, tradisi dan kebiasaan.
Yang ketujuh, api setan. Itu tidak boleh. Inilah yang dimaksud dengan api asing. Tidak boleh dipersembahkan di atas mesbah dupa itu, api asing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi, kalau kehidupan rohaninya hanya berada di jalan tempat, hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging, itu disebut api asing. Inilah yang akan mengalami pelemparan api dari mesbah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita membaca kembali ayat 9 secara rinci mengenai ukupan yang lain, api asing. Kita baca lagi ya. Di atas mesbah itu jangan kamu, di atas mesbah maksudnya mesbah dupa ya. Halo? Amin, saudaraku. Jangan kamu persembahkan ukupan yang lain, disebut dengan api asing, api lain. Ya, antara lain korban bakaran. 1, 2, korban sajian. 3, korban curahan. Artinya, ketentuan-ketentuan dasar hukum Taurat tidak berlaku di dalam doa penyembahan. Karena ketentuan dan hukum Taurat itu akan melemahkan, mematikan kehidupan doa. Jadi api asing itu akan melemahkan kehidupan doa. Api asing, api lain akan melemahkan kehidupan doa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah ketentuan-ketentuan dari hukum Taurat. Ibadahnya bersifat Taurat, ibadahnya hanya bersifat lahiriah. Kalau itulah api asing, tidak boleh dipersembahkan di atas mesbah dupa. Karena perkara itu akan melemahkan dan mematikan doa penyembahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Itulah pengertian tentang api dari mesbah. Lalu kalau tadi saudaraku tadi di Wahyu 8 ayat 5, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah. Sementara di dalam Keluaran pasal 30 ayat 9, di atas mesbah dupa tidak boleh ada api asing. Amin, saudaraku. Jadi sudah sangat jelas, yang mendapat penghukuman dari bunyi guru yang kedua ini adalah mereka yang hidup menurut hawa nafsu daging, yang menjalankan ibadah Taurat. Tubuhnya dipersembahkan kepada Tuhan, tapi batinnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itu ikhtisar saja. Karena ini adalah, saudaraku, pemberitaan firman tentang tentang bunyi guru, 7 bunyi guru itu yang terakhir. Dan jika Tuhan izinkan, kita akan memasuki Wahyu 10 ayat yang keempat. Tetapi marilah kita kembali memperhatikan ikhtisar angka Romawi 3, Wahyu 10 ayat yang ketiga. Bunyi guru yang ketiga, atau angka Romawi 3, Wahyu 10 ayat yang ketiga. Ikhtisarnya saja ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Karena bunyi guru menderu, 7 kali bunyi guru menderu ini telah disampaikan. Sekarang kita hanya melihat ikhtisar dari 7 kali bunyi guru menderu tadi. Wahyu 10, angka Romawi 3, Wahyu 10 ayat yang ketiga. Dan ia bagian B. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya. Di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru terdengar. Di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru terdengar. Kemudian kalimat sesudah ia berseru. Kalimat sesudah ia berseru menunjuk seruan dari Yesus anak Allah
Dialah singa dari suku Yehuda. Amin, saudaraku. Sesudah ia bersuruh, itu menunjuk seruan dari Yesus anak Allah. Dialah singa dari suku Yehuda. Amos 3 ayat 8. Amos 3 ayat 8. Amos 3 ayat yang ke-8. Pembacaan dimulai ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ayat 8. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman. Siapakah yang tidak bernubuat? Puji Tuhan. Kalimat yang pertama, singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Saudaraku, takut akan Tuhan, membenci kejahatan, sesuai dengan Amsal 8 ayat 13. Terkhusus membenci, 1, membenci kesombongan, 2, membenci kecongkakan, 3, membenci keangkuhan, 4, membenci tipu daya atau dusta. Puji Tuhan. Kemudian kalimat yang kedua, Tuhan Allah telah berfirman. Siapakah yang tidak bernubuat? Bernubuat adalah tugas dari seorang nabi, yaitu menunjuk dosa atau menyingkapkan segala yang terselubung di dalam hati. Itu tugas nabi, bernubuat atau menyingkapkan segala yang terselubung di dalam hati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah seruan dari singa dari suku Yehuda. Haleluya. Secara iktisarnya saja. Sekarang angka Romawi 4, Wahyu 11 ayat 19. Wahyu 11 ayat yang ke-19. Wahyu 11 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tamu perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan lebat. Pendeknya, terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Artinya, terjadilah guncangan atas langit, atas bumi, dan laut, dan sungai. Artinya terjadilah guncangan-guncangan yang hebat atas langit, atas bumi, dan atas laut atau sungai. Strip pertama, kilat dan deru guru. Kilat dan deru guru mengguncang langit. Strip pertama, kilat dan deru guru akan mengguncang langit. Strip yang kedua, gempa bumi akan mengguncang bumi. Strip yang ketiga, hujan es lebat mengguncang laut dan sungai. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah bunyi guru yang keempat. Haleluya. Mengguncang langit, bumi, dan laut atau sungai. Kemudian, saudaraku, bagi dunia, guncangan-guncangan yang hebat ini merupakan suatu malapetaka, celaka, bahkan kehancuran. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang hidup menurut kehendak Allah, goncangan tersebut justru, saudaraku, membebaskan kita dari dunia ini. Selama kita ada di atas muka bumi ini, akan terikat dengan penyembahan berhala. Itu yang mengikat kaki dan tangan kita untuk datang di bait Allah. Itu yang mengikat kita untuk tidak datang ke rumah Tuhan, beribadah dan melayani kepada Tuhan. Guncangan itu bagi dunia merupakan suatu kehancuran, celaka dan malapetaka. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang melakukan kehendak Allah, itu merupakan pembebasan dari dunia ini. Selama kita ada di dunia ini, dua tangan dan dua kaki akan terikat. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan.
Haleluya. Saudaraku, mari kita memperhatikan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Mari kita perhatikan rencana Tuhan yang sedang dibuat begitu indah dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai kita bermasa bodoh dengan suatu rancangan yang begitu indah yang sedang disusun oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Nanti kita sendiri yang akan menanggungnya kalau kita tidak peduli dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan ini bagi kita sekaliannya. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian kita baca lagi dulu ya ayat 19, Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Puji Tuhan. Maka perhatikan kalimat, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Artinya, saudaraku, goncangan-goncangan yang terjadi akan mendahului tampilnya tabut perjanjian tersebut. Jadi goncangan-goncangan yang akan terjadi akan mendahului tampilnya tabut perjanjian. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Satu, tabut atau petinya. Ya, boleh dulu tampilkan tabut. Ini tabut atau petinya. Dua, tutup pendamaian dengan dua kerub di atasnya. Ini tutup pendamaian atau sama dengan ini, dengan dua kerub di atasnya. Tabut perjanjian terdiri dari satu tabut atau petinya, dua tutup pendamaian dengan dua kerub di atasnya, menunjuk Allah Trinitas. Ya, tutup pendamaian dengan dua kerub di atasnya menunjuk Allah Trinitas. Strip pertama tutup pendamaian sama dengan anak Allah. Kerub dalam kurung pertama sama dengan Allah Bapa. Strip yang ketiga kerub dalam kurung yang kedua sama dengan Allah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian tiga, isi dari tabut. Tadi tabut perjanjian terdiri dari satu tabut petinya, dua tutup pendamaian dengan dua kerub di atasnya, itu menuju kepada Allah Trinitas. Kemudian tiga, isi dari tabut. Ya, isi dari tabut yaitu A, buli-buli emas berisi mana, B, tongkat Harun yang pernah bertunas, C, dua loh batu. Isi dari tabut yaitu isi dari tabut, buli-buli emas berisi mana, kemudian tongkat Harun yang pernah bertunas, kemudian dua loh batu. Itulah yang dikandung atau yang ada di dalam isi tabut ini. Puji Tuhan. Amin. Sekarang kita akan bandingkan Wahyu 11 ini ayat 19 dengan Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Puji Tuhan, supaya kita akan melihat penggenapan dari Wahyu. Jadi penggenapan dari Wahyu 11 ayat 19 adalah Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Setelah itu kita bandingkan antara Wahyu 11 dengan ayat 19 dengan Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan, Wahyu 12 ayat 1 sampai 2, perempuan dan naga, judulnya. Ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 2, ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 2 ini, satu, tampilnya seorang wanita. Tampilnya seorang wanita. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan. Tampilnya seorang wanita sama dengan gereja Tuhan
yang sempurna sama dengan mempelai wanita Tuhan. Itu menunjuk kepada tabut peti. Amin. Puji Tuhan. Kemudian 2, mempelai wanita tadi dinaungi oleh Allah Trinitas. Kemudian kalau kita lihat penampilan dari mempelai wanita ini dinaungi oleh Allah Trinitas, yaitu berselubungkan matahari. Berselubungkan matahari artinya disalut dengan kasih dari Allah Bapa. Artinya disalut dengan kasih dari Allah Bapa. B, berdiri di atas bulan, artinya berdiri di atas korban Kristus anak Allah, Yesus anak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. C, mahkota dari 12 bintang di atas kepala, artinya dipimpin oleh Roh Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Barulah yang ketiga, mempelai wanita mengandung. Ayat 2, ia sedang mengandung. Ayat yang ketiga, mempelai wanita mengandung dari 3 benih ilahi, yaitu firman Allah menunjuk buli-buli emas berisi mana. Firman Allah menunjuk buli-buli emas berisi mana. Buli-buli emas berisi mana? Puji Tuhan, mana? Nih. Ini ada di dalam tabut peti. Gambaran dari mempelai wanita Tuhan mengandung dari 3 benih ilahi. Firman Allah menunjuk kepada buli-buli emas berisi mana? B, Roh Allah menunjuk kepada tongkat Harun yang bertunas. Kandungan dari tabut itu Roh Allah menunjuk kepada tongkat Harun yang bertunas. C, kasih Allah menunjuk 2 loh batu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi ada kesamaan antara Wahyu 11 ayat 19 dengan Wahyu 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jadi Wahyu 11 ayat 19 penggenapannya di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Jadi goncangan yang dahsyat itu terjadi. Jadi goncangan itu didahului goncangan ini. Jadi tampilnya mempelai wanita didahului oleh terjadinya goncangan. Jadi goncangan akan terjadi nanti di atas muka bumi ini. Dan itu akan diizinkan Tuhan, dan goncangan itu sudah terjadi. Di mana-mana bumi digoncang. Apalagi bumi Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke sedang mengalami suatu guncangan yang begitu hebat. Jangan kita merasa bermasa bodoh. Jangan kita tidak mau tahu dengan apa yang sedang terjadi. Kita harus mengetahui firman. Kita harus mengerti rencana Tuhan. Maka kita akan bisa mengetahui apa yang sedang terjadi ini. Sesuai dengan dalam suatu nas, umatku binasa karena tidak punya pengertian. Dia binasa bersama dengan binasanya langit bumi dan berlalunya nanti langit bumi dan laut. Jangan kita tidak mau tahu dengan firman. Jangan kita tidak mau tahu dengan situasi yang terjadi ini. Itu persamaannya. Di mana-mana longsor, di mana-mana banjir, bukan hanya satu daerah. Di mana-mana terjadi gempa bumi, tsunami, banjir bandang, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita tidak mau tahu dengan itu. Berhala, pekerjaan, uang, harta, kedudukan, jabatan, pendidikan yang tinggi tidak bisa menyelamatkan dirimu. Saya mengasihi dirimu. Itu sebabnya saya sampaikan firman ini dengan benar, dengan tegas, supaya jiwamu dan seisi rumahmu selamat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan.
Jadi salib, ketegasan pemberitaan firman bukan menyakiti hati. Bukan, salib tidak menyakiti hati. Salib menyelamatkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, itu ikhtisar dari bunyi guru yang keempat. Sekarang mari kita lihat ikhtisar dari bunyi guru yang kelima. Angka Romawi 5, Wahyu 14 ayat 2. Wahyu 14 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Judulnya anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Puji Tuhan. Suatu guru dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Itu inti dari ayat 3. Untuk kita melihat bunyi guru yang kelima ini dan mengetahui kenapa itu bisa terjadi, maka kita harus baca ayat yang berikutnya. Ayat yang ketiga. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Puji Tuhan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru yang tidak dapat dipelajari oleh siapapun. Sama seperti orang yang berlogat ganjil atau berbahasa roh, tidak dapat dipelajari oleh siapapun kecuali orang itu dan Tuhan. Jadi bahasa roh, logat ganjil adalah hasil dari hubungan intim dengan Tuhan, menunjuk kepada 144.000 orang yang telah dimeteraikan dari bumi ini. Jadi bunyi guru yang kelima ini berbicara tentang hubungan intim dari 144.000 orang yang telah dimeteraikan, yang telah ditebus dari antara bumi ini. Inilah inti mempelai. 144.000 itu inti daripada mempelai wanita Tuhan nanti. Jadi bunyi guru yang kelima berbicara tentang hubungan intim antara tubuh dengan kepala. Ketika hubungan itu begitu intim, hubungan nikah antara sidang jemaat dengan Kristus sebagai suami begitu intim, menghasilkan nyanyian baru yang tak dapat dipelajari oleh siapapun kecuali orang itu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Sama seperti logat ganjil, bahasa roh, tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipelajari oleh orang yang mendengar kecuali orang yang mengalami itu. Siapa? Yang melangsungkan hubungan intim dengan Tuhan akan menghasilkan nyanyian baru. Itulah sebabnya terdengarlah bunyi guru yang kelima. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi jangan kita tidak membangun hubungan intim, hubungan nikah kita dengan Tuhan. Nikah jasmani suami istri, nikah rohani hubungan kita dengan Kristus sebagai kepala, sebagai suami mempelai pria surga. Sidang jemaat sebagai tubuh, sebagai istri mempelai wanitanya berdasarkan kasih agape. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 15 kita lihat ya. 144.000 orang itu yang sedang membangun hubungan nikah, hubungan intim dengan Tuhan. Jangan sampai sudah mengerti tapi diabaikan loh ya. Dalam kesempatan ibadah pendalaman Alkitab saya bertanya, panggilan surgawi, mendengar suara panggilan surgawi, mendengar suara panggilan. Tujuan kita adalah surga, panggilan dari surga, dan kegiatan di dalamnya perhatikan. Puji Tuhan. Kembali ke rumah, ingat firman, lakukan. Amin, saudaraku. Tidak usah dicatat yang begini.
Kejadian pasal yang ke-15 ayat 13. Tidak usah dicatat, tambahan semacam saya tambahkan lagi. Di rumah, kebenaran itu harus tetap kebenaran, jangan berubah-ubah karena situasi kondisi keadaan. Kristus kepala, penyelamat tubuh. Kristus tetap kepala, tidak boleh berubah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 13. Kejadian 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Puji Tuhan. Bangsa Israel diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun lamanya di Mesir. Dan sebelum bangsa Israel diperbudak selama 400 tahun, Tuhan sudah terlebih dahulu memberitahukan kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Berarti bangsa Israel betul-betul ada dalam rencananya Tuhan. Dan kalau kita berada dalam rencananya Tuhan, tidak usah kita bersungut-sungut, sekalipun harus alami aniaya karena firman, sengsara karena salib, karena Tuhan sedang asingkan kita dari bumi ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sepertinya bangsa Israel disingkirkan Tuhan. Memang 400 tahun dikali 365 hari setahun sama dengan 144.000 orang. Inilah jumlah orang yang akan disingkirkan untuk Tuhan. Yang mau beribadah, yang mau hidup beribadah, memikul salibnya sesuai dengan kitab tabisan suratan Timotius. Mau hidup beribadah, memikul salibnya. Tidak ada ibadah tanpa salib. Maka kalau saudara melihat dalam suatu ibadah tanpa salib ditegakkan di tengah ibadah itu, tinggalkan. Kalau hanya bicara berkat, bicara soal perkara lahiriah, mukjizat terjadi tapi salib tidak ditegakkan, tinggalkan. Itu sudah tidak benar. Tuhan tidak ada di situ. Dari mana 144.000? Seakan-akan bangsa Israel tersingkirkan. Memang disingkirkan untuk Tuhan. Itu sebabnya kita mengalami salib sekarang ini di tengah ibadah. Ya, Ibu panggap ya, bersyukur ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Perkalian kita dengan perkalian Tuhan berbeda. Kita hanya pandai berkali-kali soal uang, penjumlahan soal uang, tapi tidak mau berbagi-bagi dengan Tuhan dan sesama. Tapi kalau kita lihat perkalian Tuhan luar biasa mantap. 400 tahun dikali 365 hari setahun, hasilnya 144.000 disingkirkan untuk Tuhan. Jadi kalau kita saat ini tekun beribadah dan di tengah ibadah ini kita terus memikul salib, Tuhan mau singkirkan kita dari dunia ini untuk Tuhan. Kitalah kehidupan yang dimeteraikan itu. Haleluya. Secara lahiriah ada 144.000 orang, tetapi secara rohani bangsa kafir juga bisa mendapat bagian dari 144.000 secara rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah kehidupan yang membangun hubungannya dengan intim dengan Tuhan.
sehingga menghasilkan nyanyian baru, logat ganjil atau bahasa lidah, bahasa roh. Nyanyian yang tidak bisa, nyanyian yang terdengar tidak bisa dimengerti kecuali orang itu dengan Tuhan. Jadi jangan merasa aneh, apalagi terpaksa ketika Tuhan singkirkan kita lewat ibadah ini, kita memikul salib. Tuhan mau singkirkan kita untuk Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah iktisar dari bunyi guru yang kelima. Sekarang angka Romawi ke-6. Wahyu 16 ayat 18. Kita akan melihat iktisar dari bunyi guru yang ke-6 ya. Jadi angka Romawi 6, Wahyu 16 ayat 18. Wahyu 16 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi. Saya ulangi, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi ini. Puji Tuhan. Ayat 19. Ini bunyi guru yang ke-6. Untuk kita boleh mengerti tentang bunyi guru yang ke-6 ini, tentu kita harus membaca ayat yang ke-19. Ayat 19. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Puji Tuhan. Di sini kita melihat bunyi guru yang ke-6, saudaraku, itu terdengar untuk menunjukkan bahwa kota Babel itu terbelah menjadi 3 bagian. Untuk menunjukkan bahwa kota Babel itu terbagi menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk ular atau naga. 2, satu bagian untuk antikris. 3, satu bagian untuk nabi-nabi palsu. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah penghukuman dari cawan murka Allah yang ke-7 oleh malaikat yang ke-7 itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bunyi guru yang ke-6 ini terdengar untuk menunjukkan bahwa kota Babel terbelah menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk ular naga, satu bagian untuk antikris, satu bagian untuk nabi-nabi palsu. Kalau setan, iblis atau setan terbagi-bagi, maka dia tidak akan lagi mempunyai kekuatan. Disinilah tamatlah riwayat setan di atas muka bumi ini. Pada saat bunyi guru yang ke-6 terdengar, tamatlah riwayat setan di atas muka bumi ini. Sebab kotanya yang besar itu, itulah kota Babel, juga sudah terbelah 3, terbagi 3. Tidak ada lagi kesatuan, tidak ada lagi kekuatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 20, perhatikan baik-baik. Dan semua pulau hilang, lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung kecuali gunung Sion. Amin, saudaraku. Semua pulau hilang, lenyap,
dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Puji Tuhan, gunung-gunung itu tempat rumah Tuhan. Tetapi sekalipun itu tempat rumah Tuhan, juga tidak ditemukan lagi kecuali gunung Sion. Sebab dari sana keluar pengajaran mempelai, dan Yerusalem dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kita patut bersyukur. Jadi saya tidak ragu mengatakan kepada saudara, ini bukan suatu semacam penghiburan, tetapi penghiburan yang nyata real. Kita patut bersyukur. Dengan tegas saya tandaskan, kita ini sedang berada di atas gunung Sion. Haleluya. Karena dari Sion keluar pengajaran mempelai dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pilih mana? Di gunung-gunung lain tapi digeser. Memang di gunung Sion salibnya begitu tegak sekali. Karena kalau sama seperti ular, ular hanya bisa, ular itu berliku-liku di darat. Dia bisa lurus kalau nanti kayu yang kasar, kayu salib yang kasar itu ditusukkan dari mulut sampai ekor, baru lurus. Tanpa salib kita tidak bisa lurus. Kalau hanya pengertian, kemampuan, kepandaian, uang, harta, kekayaan dulu, tidak bisa lurus. Justru hal-hal itu membuat kita bengkok, berliku-liku seperti ular. Ujungnya lidahnya bercabang, dusta dan maut. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu ayat 21. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Selanjutnya pada saat bunyi guru yang ke-6 juga hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Setiap insan tanpa terkecuali. 100 pon sama dengan 50 kg. Kalau hujan es terjadi seberat 50 kg, maka sudah tanpa ragu saya mengatakan binasa sudah manusia itu. Orang-orang yang di luar Tuhan akan binasa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Kita bersyukur semua boleh terjadi, termasuk hujan es terjadi. Pulau lenyap, gunung-gunung tidak terlihat. Tapi kalau kita tetap berada di atas gunung Tuhan, gunung Sion, kita akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Amin, saudaraku. Boleh kita baca Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua, ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sion sebagai pusat kerajaan damai akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, di hulu gunung-gunung, di atas gunung-gunung lain, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana di akhir zaman, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari gunung Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Gunung Sion tegak berdiri di hulu gunung-gunung, mengatasi gunung lain. Kenapa? Karena dari gunung Sion keluar pengajaran. Dan pengajaran inilah nanti yang akan mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Sedangkan firman Tuhan dari Yerusalem.
Supaya apa? Supaya kita berjalan menempuhnya. Artinya mengikuti contoh teladan dari Yerusalem. Itulah imam-imam yang melayani Tuhan. Itu Yerusalem. Harus ada kebenaran dari imam supaya kita berjalan menempuhnya. Artinya supaya kita mengikuti contoh teladan dari Yerusalem. Maka pengajaran mempelai ini adalah suatu tanggung jawab yang Tuhan sudah taruh di atas pundak kita masing-masing. Amin, saudaraku. Untuk kita bawa dari timur sampai ke barat. Maka kesatuan tubuh harus dimulai dari antara kita. Ya, amin, saudaraku. Paham, Timo? Dimulai dari kita. Dimulai dari kita. Tidak boleh ada gap, jarak hanya karena kenajisan dan lain sebagainya. Siapa yang mau bertanggung jawab dengan pembangunan tubuh? Ada? Kesatuan harus dimulai dari kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu yang harus terpatri dalam pikiran ini. Belajar dewasa. Lihat ya, korban dari kenajisan engkau sudah tahu sendiri. Jangan ulangi seperti itu lagi. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Haleluya. Nah, itu. Sekarang angka Romawi 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Ini perhatikan namanya. Saya ulangi. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Inilah bunyi guru yang ketujuh. Bagaimana bunyi guru yang ketujuh ini? Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi pendeknya, deru guru yang hebat itu, deru guru yang bunyi guru yang ketujuh ini menunjukkan perjamuan kawin anak domba. Jadi bunyi guru yang ketujuh ini terdengar untuk menunjukkan perjamuan kawin anak domba, di mana Yesus tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah bunyi guru yang terakhir, menunjukkan perjamuan kawin anak domba atau pesta nikah anak domba, di mana Yesus tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Raja kaitannya dengan tahta Allah. Amin. Sedangkan mempelai pria surga kaitannya dengan hubungan nikah. Mempelai hubungannya dengan nikah. Raja hubungannya dengan tahta. Mempelai hubungannya dengan nikah. Haleluya. Jadi tahta dan hubungan nikah, itulah tabut perjanjian yang harus kita pikul, yang harus dipikul oleh imam-imam yang itu orang Lewi. Siapa? Kenapa harus disebut imam-imam yang memang harus orang Lewi? Karena orang Lewi ini berpihak kepada Tuhan. Hanya satu suku yang berpihak kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala, menyembah anak lembu emas tuangan. Jadi yang layak memikul tabut adalah imam-imam yang memang suku Lewi, yang memang berpihak kepada penggembalaan, yang memang berpihak kepada ibadah dan pelayanan, yang memang berpihak kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebetulnya kalau belum berpihak, belum layak melayani Tuhan, belum layak memikul tabut. Jadi tabut itu berbicara dua hal, tahta dan nikah, raja dan mempelai.
Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian dalam mengikuti Tuhan ada dua rahasia besar. Satu, rahasia ibadah dalam 1 Timotius. Dua, rahasia nikah dalam Efesus pasal 5. Inilah yang harus kita pikul. Bukan soal perkara lahiriah di tengah ibadah yang kita pikul. Paham, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita baca Yosua pasal 3. Kalau kita mendapat suatu pengertian yang benar dari Tuhan dan murni, kita patut bersyukur. Amin. Amin. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong dan menyelamatkan kehidupan kita, nikah, rumah tangga kita masing-masing. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Puji Tuhan. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudaraku, di sini kita melihat bangsa Israel harus melihat dan mengikuti tabut perjanjian yang dipikul oleh imam-imam yang memang suku Lewi. Tujuannya supaya mengetahui jalan yang ditempuh, sebab jalan itu belum pernah dilalui. Maka kalau seorang hamba Tuhan berkata dia sering kali naik turun ke surga, itu hamba Tuhan pendusta. Tidak ada orang yang naik ke surga selain dia yang sudah turun ke dunia orang mati. Dan dialah yang akan menunjukkan jalan yang baru kepada kita. Jalan itu belum pernah dilalui oleh siapapun. Maka yang menjadi pusat perhatian kita sekarang ini adalah tabut perjanjian. Supaya tahu kita jalan, supaya kita mengetahui jalan yang kita tempuh, jalan menuju kerajaan surga. Maka kalau si gereja tidak mengerti apa yang menjadi pusat perhatian mereka di tengah ibadah dan pelayanan, suatu pelayanan yang keliru, salah kaprah. Kalau hanya membesarkan yang lahiriah, bangunan yang mewah, suatu perhatian yang keliru dan salah kaprah. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur. Amin. Tidak mungkin kita berada dalam pesta nikah anak domba kalau perhatian kita bukan tabut perjanjian. Hanya jaraknya 2000 hasta. 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati di atas kayu salib. Itu yang harus menjadi pusat perhatian kita, supaya kita tahu jalan yang kita tempuh, supaya kita tahu jalan untuk menuju kerajaan surga. Sebab jalan menuju kerajaan surga tidak ada yang tahu, kecuali dia yang turun ke dunia orang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, pendeknya
gerak dan arah dari tabut perjanjian itu harus menjadi pusat perhatian dari bangsa Israel. Harus menjadi pusat dan perhatian kita di hari-hari terakhir ini. Tidak boleh yang lain lagi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Wahyu 19 ayat 9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kelanjutannya, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Amin, saudara. Karena yang menjadi pusat perhatian kita adalah tabut perjanjian, yaitu raja kaitannya dengan tata Allah, kemudian mempelai kaitannya dengan nikah. Karena memang bunyi guru yang ke-7 terdengar untuk menampilkan perjamuan kawin anak domba. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian juga dengan kita sekarang ini, berbahagialah kehidupan yang senantiasa kepadanya dipercaya untuk memikul tabut perjanjian. Haleluya. Demikian juga dengan kita sekarang, berbahagialah kehidupan yang senantiasa kepadanya dipercayakan untuk memikul tabut perjanjian. Karena gerak dan arah dari tabut perjanjian adalah tata Allah dan perjamuan kawin anak domba, pesta nikah anak domba. Itu perjalanan akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini. Berbahagialah kehidupan yang kepadanya dipercayakan tabut perjanjian untuk dipikul. Jangan bersungguh-sungguh, itu kebahagiaan. Pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel bagaikan tabut yang harus kita pikul. Kalaupun susah, kalaupun ada aniaya, jangan bersukut-sukut. Berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, demikianlah ikhtisar dari 7 kali bunyi guru menderu terdengar. Namun saya akan kembali menyampaikan, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru menderu terdengar, yaitu 1 Wahyu 4 ayat 5, itu berbicara suatu kegiatan dalam kerajaan surga. 2 Wahyu 8 ayat 5, api dari mesbah dilemparkan ke bumi. Itulah penghukuman dari meterai atau penghukuman dari Roh Kudus. Kemudian 3 Wahyu 10 ayat 3 menyatakan tentang 7 guru. 4 Wahyu 11 ayat 19, goncangan mendahului tampilnya tabut perjanjian. Penghukuman dari sangkakala, yaitu firman Allah. Tadi penghukuman Roh Kudus, meterai. Kemudian yang keempat Wahyu 11 ayat 19, itu goncangan mendahului tampilnya tabut perjanjian. Penghukuman dari sangkakala, yaitu firman Allah. Maksudnya siapa yang menolak firman Allah, bunyi sangkakala yang ditiup, tidak didengar, tidak dituruti sebagai komando, sebagai perintah untuk dilakukan, itulah hukuman dari sangkakala, firman Allah itu sendiri. Goncangan mendahului tampilnya tabut perjanjian. Yang kelima Wahyu 14 ayat 2, bunyi guru menunjukkan hubungan intim dari 144.000 orang kepada Tuhan. Baru yang ke-6 Wahyu 16 ayat 8, hukuman dari cawan murka yang ke-7 oleh malaikat yang ke-7. Hukuman dari cawan murka adalah hukuman yang menolak kasih dari Allah Bapa. Amin, saudaraku. Jadi Wahyu 8 ayat 5, penghukuman dari meterai, itulah penghukuman dari orang-orang yang menolak kegiatan Roh Kudus.
Wahyu 11 ayat 19, penghukuman dan sangkakala yang menolak firman Allah didengar hari ini. Kemudian yang ketiga, Wahyu 16 ayat 18, hukuman dari cawan murka Allah yang menolak kasih dari Allah Bapa. Jadi ada 3 kali 7 penghukuman dari Allah Trinitas. Penghukuman Allah Roh Kudus, penghukuman dari sangkakala firman Allah, penghukuman dari kasih Allah. Kalau 3-3-nya ditolak, mereka akan mendapat penghukuman dari 3 kali 7 Allah Trinitas. Penghukuman dari 3 kali 7 Allah Trinitas. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Nah, jadi dengan demikian 7 Wahyu 19 ayat 6 sampai 7, itulah bunyi guru yang terakhir menunjukkan perjamuan kawin anak domba. Dengan berakhirnya pemberitaan firman tentang 7 kali bunyi guru yang terdengar, pemberitaan firman malam ini, maka berakhirlah pemberitaan tentang 7 kali bunyi guru terdengar dalam kitab Wahyu. Jika Tuhan izinkan, kita akan memasuki Wahyu 10 ayat yang keempat. Berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Lain kata, persamaannya, berbahagialah kehidupan yang kepadanya dipercayakan untuk memikul tabut perjanjian. Walaupun ada aniaya karena firman, sengsara karena salib, berbahagialah. Berbahagialah karena perkataan ini adalah perkataan-perkataan dari Allah, tidak dusta. Tapi kalau hamba Tuhan bicara soal berkat-berkat lahiriah, perkara lahiriah itu tidak dari Allah. Kalau perkataan dari Allah, berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Tetaplah di atas gunung Sion. Tuhan Yesus berkati kita semua.